ngantuk, tapi kayak nggak ngantuk. Masih ngantuk. Iya bentar lagi gue end lah jam 1.10, 8 menit lagi ya. Saya ngantuk teman-teman. Ya sih, cuman ada aja orang yang dari sananya udah bermasalah, terus kita jadi kejebak dan dimanipulasi. Sebenarnya kan itu pilihan lu. Kalau misalkan udah tahu dari awal dianya bermasalah, kenapa lu mau untuk terus sama dia dari sebelum lu jadi sama dia? Suka sleep call, suka tapi nggak punya teman sleep call. Namanya awal pasti masih baik-baik aja masih. Iya sih sebenarnya, cuman betul lah guys, gue udah lama banget gak PDKT sama orang, gila. The last time gue PDKT sama orang last year. Kayak maksudnya kayak ya tahun lalu. Pas bulan ini juga lagi, tahun lalu tapi. Waktu ditinggalin. Negara apa yang enak buat liburan? I don't know, maybe Japan. Tapi gue belum ke Jepang sih, nanti baru mau. Cuman kayak maybe itu enak karena orang-orang yang udah pernah ke sana pasti pengen ke sana lagi. Aduh ngantuk. Menurut lu ideal PDKT berapa lama? Gue PDKT tuh gak pernah lama. Gue paling lama last year ini, yang PDKT terakhir ini 3 months. Other than that, gue kayak cuman 2 weeks, 1 month gitu-gitu. Karena gue bukan tim PDKT lama gitu. Kayak gue last year juga WKWK dan akhirnya ditolak, jadi takut lagi. Kenapa harus takut? Kalau ditolak sekali bukan berarti lu akan ditolak terus. Cantik banget Kak, thank you. Waktu ditinggalin. Jujur gue ngantuk banget, kenapa ya? Kayak capek gitu. Akhirnya lu tipe orang yang 3-month rules juga gitu. Actually I'm that type of person, tapi menurut gue sama aja gitu loh. Kayak awalnya, bentar, awalnya gue berpikir gue adalah tipe orang yang kayak gue butuh 3 bulan untuk PDKT. But then setelah dijalanin, gue ternyata bukan tipe yang bisa PDKT lama gitu loh. Kayak menurut gue sebulan itu cukup. Toxic menurut lo itu gimana? Toxic menurut gue itu kalau udah gak bisa saling ngertiin satu sama lain, terus kayak all you do every day itu cuman kayak attacking each other gitu loh. Kayak there's no more love inside. Kayak lo cuman mempertahankan hubungan itu karena kayak terlanjur lama, atau kayak udah ya udahlah gue udah terlanjur bareng nih orang, ya udah gue lanjut aja even though kalian saling hurting each other di dalamnya. Duh, gue gak bisa jelasin jam segini, otak gue tuh mampet jam segini. Tapi ya intinya gitu. Cinta itu gimana? Mampus, gue gak bisa jelasin cinta itu gimana. Karena menurut gue
cinta itu nggak bisa dideskripsiin, but when you feel like lu punya, alah anjing, gue juga bingung ngejelasinnya tuh gimana, gue bingung sebejujurnya. Allah, namanya ya, nggak boleh ngomong gitu. Kuliah di mana ya? Biasanya live jam berapa? Gue nggak tahu, gue nggak nentu live jam berapa. Masalahnya kayak segabutnya gue aja gak sih, kayak gue gabut nih sekarang, ya udah gue live. Gue itulah pokoknya, gue gak tahu gue jelasin gimana. Kenapa toxic relationship masih SMA? Amin ya Tuhan, muka gue berarti awet muda gak apa-apa. Kenapa toxic relationship susah dilepas? Aduh sumpah, kalau misalnya gak suka tuh gak usah tonton gitu loh. Aduh berisik banget. Pusing gue, sabar ya, maaf ya. Apa tadi? Kenapa toxic relationship susah dilepas? Karena menurut gue kayak ini kayaknya masih giginya 4 lah banyak gabutnya. Gue nggak banyak gabut, ini gue lagi kebetulan aja. Oke, anyway, menurut gue ya toxic relationship kenapa susah dilepas, ini gue baru bahas kapan ya sama temen gue. Kayak gue membahas toxic relationship itu susah dilepas karena kayak lu tuh disakitin memang, tapi kayak orang-orang yang toxic, quote on quote toxic, atau yang beneran toxic itu tuh tahu cara untuk kayak memanipulasi lu untuk kayak bisa maafin dia dan kecintaan lagi sama dia. So itu yang membuat otak kalian susah untuk melepas dan keluar dari hubungan toxic gitu. Gue udah putus tapi balik lagi susah banget move on. Ya gak apa-apa, selagi lu belum capek terusin aja. Karena menurut gue ya, kalau misalnya lu belum capek, lu coba untuk putus, terus kayak lu apa ya, kayak intinya kalau lu belum capek, lu pasti akan balik terus ke orang itu. Kalaupun lu gak balik ke orang itu, lu pasti kayak tetap memikirkan orang itu terus menerus karena lu belum capek. Perasaan lu tuh belum hilang gitu loh buat dia. Spill nail art. Apa yang kira-kira buat mereka bisa ngatur? I think they play with your mind gak sih? Kayak bukan they play with your mind, tapi lebih ke arah mereka memanipulasi lo gitu loh. Gimana sih? Jam segini, cerita horor yang serem pernah ngalamin yang masih sadar. Apa sih, ngomong apa sih? Kenapa toxic relationship? Gue gak tahu artinya toxic relationship. Gue gak bisa jelasin apa itu toxic relationship. Kayak podcast gue yang capek ngomong. Berarti emang dia yang namanya toxic. Tapi ya, for me ya, toxic relationship itu nggak selalu cuma satu orang yang bikin toxic, tapi bisa jadi dari both side gitu loh. Karena bisa aja karena lu nggak saling ngertiin, lu jadi toxic di dalam situ. Gitu. Susah untuk membahas ini tuh kayak banyak pro kontra pasti. Ini hari ke 2366 saya mengejar orang yang sama. Kalau emang udah gak ada harapan, ngapain masih dikejar? Ya panjang umur cewek. Ya Tuhan panjangin umur cewek bondong ya. Amin Tuhan, panjang umur. Gue kejebak hubungan toksik. Menurut gue ya, hubungan toksik itu it's not easy for you to get out. Tapi kayak ya udah, once lu keluar dari hubungan itu, lu akan merasa sangat amat bersyukur. Jadi kayak I know it's not easy, tapi kayak lu harus mencoba untuk keluar dari situ. Dari yang gak ada harapan sampai jadi HTS, sampai kayak mau asing lagi. Sejujurnya gue gak pernah setuju sama kalimat HTS, dan gue gak pernah suka sama HTS. Karena for me, HTS itu
gak ada ujungnya. Kayak even lu pacaran aja tuh belum tentu ada ujungnya gitu loh. Apalagi lu HTS-an, lu mau bawa kemana? Boleh tau Instagram gue ada di bio. Maksudnya bersama jatuh cinta. Make sense gak namanya sih? Lebih nggak heran kalau misalnya lu udah mau asing lagi, karena ya lu HTS-an, lu memang mau bawa hubungan lu kemana. Kayak maksud gue, even HTS-an tuh kayak lu juga bingung gak sih kayak lu mau cemburu salah karena gak ada hubungan, lu mau marah ya lu mikir karena gak ada hubungan. Ya gue ada linknya kan ada di situ. Ya gue nggak tahu kalau nggak ada dia gue sama siapa, tapi sama dia gue juga. Itu pikiran gue dulu, tapi setelah gue melewati itu semua ternyata kayak sendiri itu nggak masalah. Jadi kayak lu nggak perlu takut sendiri. Ya sepi pasti sepi. Cuman menurut gue it's better for you to be alone and to be lonely sometimes daripada lu harus stres setiap hari, lu harus nangis setiap hari, lu harus menguras energi lu setiap hari dengan orang yang salah gitu loh. Ada yang sama gitu. Tapi itu kan buat gue ya, gue nggak tahu buat siapa. Tapi kan gue nggak tahu buat orang lain. Kalau menurut kalian lebih enak untuk stay sama orang yang sangat toksik, ya nggak apa-apa juga, kan gak ada yang larang. Enolibel fanzai gue. Ini deh. Mukanya Bella sangat judes untuk orang yang sangat pengertian. Muka gue tuh gak judes, cuman kalau emang lagi gak senyum kayak galak aja. Cuman kamu boleh, ya besok gue kelas sih, cuman ya udah siang kok. Jangan follow second account gue atuh bang. Ini first gue. Jangan follow second. Masuk kelasnya gak pagi siang. Pagi gak ada kelas karena dosennya gak bisa. Jangan follow second please. Gak akan gue accept sih, tapi ya udah. Baru inget nama dia nih. Iya, nama gue Anli. Emang lu kira nama gue siapa?